Halo guys, selamat datang kembali dengan saya Tegar di Mitos Misteri. Kali ini saya kedatangan tamu. Di sebelah saya ada. Dengan saya Khairul Fadli. Kali ini kita akan membahas tentang kisah misteri yang pernah dialami oleh Mas Khairul Fadli di saat beliau melakukan kegiatan di luar ruangan yang pernah beliau ceritakan pada saya, karena beliau kebetulan teman dekat saya. Langsung saja Mas Fadli, mungkin ada kejanggalan-kejanggalan dalam kegiatan-kegiatan di luar atau yang pernah Mas Fadli ceritakan pada saya, silakan. Oke. Hal yang pertama yang menurut saya mistis itu di dalam ruangan dulu ya. Dalam ruangan, oke. Saat itu saya mau cuci muka malam hari, sekitar pukul 10 malam. Saya masuk kamar mandi, pintunya saya tutup, kunci. Oke. Saya cuci muka biasa. Setelah keran saya matikan, ada suara duk 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 gitu loh mas. Seperti orang jalan gitu? Iya, dari pintu itu loh. Terus saya matikan kerannya. Terus saya buka pintunya. Loh, kok nggak ada siapa-siapa? Saya tutup lagi dan saya lanjutin tuh si mukanya. Lanjutin dan selesai. Ada lagi duk kayak lewat gitu loh. Tapi itu berlawan arah. Berlawan arah. Oh, Iya. berarti seperti kembali menuju alamnya mungkin ya? Ya, gitu. Terus akhirnya ini kayak nggak beres nih. Apa ya? Akhirnya saya udahin tuh si muka dan saya langsung masuk ke kamar saya. Itu menurut saya janggal banget bagi saya gitu. Karena di situ posisinya juga sendiri ya? Ya betul. Posisinya juga sendiri. Terus mungkin ada lagi yang menurut Mas Fadli itu serem atau mungkin bikin bulu kuduk kita ini di sini merinding gitu? Ada. Ini kisah dari kakak kandung saya sendiri. Saat itu ibu saya sedang dirawat di rumah sakit. Waktu itu mati lampu. Di rumah sakit itu? Iya. Jadi sebenarnya gelap lah. Jadi kakak saya keluar. Jadi yang menunggu ibu saya itu ada dua, kakak yang pertama dan kedua. Sementara yang pertama di kamar ruangan pasiennya, yang kedua duduk di luar. Di ruang tunggu ibaratnya gitu ya? Iya. Nah, itu udah. Terus kakak saya yang di pasien tuh nyariin adiknya loh, yang lagi di ruang tunggu, nyariin. Dan itu udah keluar, terus dia lihat adiknya lari ke kamar jenazah. Dari tempat ruang tunggu itu? Iya, lari. Terus akhirnya dia mengejar. Terus sampai dia baru sadar. Loh, dia kok masuk ke ruang jenazah? Oh, berarti itu tanpa sadar gitu? Iya, tanpa sadar, iya. Akhirnya kakak saya itu merasa loh, dia siapa ya? Kok masuk ruang jenazah loh? Akhirnya kakak saya balik. Dan tiba-tiba adik saya duduk di ruang tunggu itu. Yang sempat dilewatin itu? Nah, iya. Berarti keadaan kakak yang pertama itu nggak melihat? Nggak. Ada adiknya di situ. Yang berarti yang kakak pertama itu melihat bukan yang asli gitu ya, yang siapa nggak tahu. Berjalan ke ruang jenazah begitu saja. Tanpa sadari, kakak saya mengikutinya. Mengejar gitu, karena kemungkinan adiknya gitu. Betul. Itu menurut saya paling mistis. Ada yang waktu di sekolah gitu mungkin? Kalau di sekolah mungkin suara-suara mungkin. Suara-suara. Kalau saya kan pulang itu paling telat lah, ada tugas organisasi itu. Nah, suara kayak terdengar suara barang jatuh dari ruangannya kosong, paling begitu kalau di sekolah. Oh, yang mungkin saya lebih menunjukkan ke suara ya. Itu nggak tahu emang ada yang barang jatuh atau ada hal mistis. Atau mungkin kecapean, efek kecapean itu Ya, kita nggak tahu. Jadi saya yang parno karena itu temannya sepi juga. Gitu. Keadaan juga udah sore gitu ya. Betul. Pernah dengar nih, saya juga pernah dengar cerita-cerita tentang Mas Fadli yang katanya ke sekolah angker gitu, yang katanya ada orang nangis di dalam ruangan itu. Gimana ceritanya? Jadi beberapa minggu yang lalu lah, saya dengan teman-teman saya itu iseng aja gabut gitu malam-malam, mau kemana ya enaknya ya. Terus ada usul nih dari teman, cobalah kita kayak menelusuri. Contoh kan ada sekolah udah
nggak terpakai gitu, kayak sudah terbengkalai dan bisa dimasuki lewat belakang. Akhirnya kita semua ada berlima lah Berlima. OTW dari rumah teman ke sekolah itu yang angker. Ini boleh disebutin nggak sekolahnya atau cukup? Mungkin jangan lah. Jangan ya, Nah, udah, ini nggak apa-apa. Oke. privasi. Ya, akhirnya kita sudah sampai naik ke motor dan kebetulan di belakang sekolah itu lapangan. Jadi kita parkirkan motor di lapangan dan itu situasinya gelap banget, nggak ada lampu sama sekali. Boleh tahu itu sekitar jam berapa kalau boleh tahu? Sekitar jam 10 malam. 10 malam. Itu nggak ada orang satupun. Ada mungkin orang lewat pulang kerja gitu. Nah, sudah kita parkirin motor. Kita langsung masuk ke sekolahannya lewat belakang karena ada tembok link itu yang roboh, jadi kita bisa masuk gitu loh. Situ. Kita lewat semak-semak situ ya? Nah iya betul. Kita lewat situ bareng-bareng sambil ketakutan. Akhirnya kita masuk pelan-pelan. Pertama kita ke lapangan basket, basket. Di situ ada macam ruangan, beberapa ruangan. Mungkin itu ruang kelas 11 atau kelas 12 atau kelas 11 mungkin ya. Salah satu dari kita ada yang mengintip jendela. Kalau seling mengintip jendela atau masuk ruangan lah. Pas itu terdengar suara tangisan perempuan. Rintihan mungkin, rintihan atau tangisan lah. Itu udah. Akhirnya teman itu tuh bilang ke lainnya loh, pada denger nggak sih ada suara yang nangis? Terus saya kan nggak denger pastinya apa sih, nggak ada lah. Mungkin kamu halu, mungkin takut lah. Akhirnya makin lagi ada kedengeran ada suara rintihan, nangis. Semua orang itu denger dan jelas. Akhirnya saya percaya ini beneran suara tangisan. Saya mikir itu, terus saya bilang ke teman-teman, ini beneran atau ada orang lain selain kita di sini ya? Akhirnya gitu. Itu nggak ada inisiatif buat menelusuri lebih dalam atau balik? Ada, kita semua udah takut duluan. Udah takut duluan. Jadi kita sedang lari. Nyari aman ya, cari aman. Juga di situ kan mungkin nggak ada yang tahu juga kan ada apa. Karena mengeksplor tempat-tempat yang seperti itu kan butuh orang yang ahli juga. Yang tahu tentang seperti itu. Karena kan nggak semua tempat yang kita kunjungi itu aman buat kita semua. Iya, betul. Terima kasih Mas Fadli yang sudah menyempatkan waktu datang ke sini. Dan terima kasih lagi buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe channel Mitos Misteri ini. Sampai jumpa dan ketemu lagi di video selanjutnya.